Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran kimia. Pada hari ini kita akan membahas ulangan harian 1, 2, dan 3. Yang pertama, ulangan harian 1. Nomor 1. Kata kimia berasal dari bahasa Arab al-kimia, yang artinya adalah sifat zat, perubahan zat, cairan, struktur zat, atau senyawa. Al-kimia artinya adalah perubahan kimia. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang kita sebut dengan materi. Jadi, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Yang ketiga, berikut termasuk senyawa adalah senyawa itu adalah zat yang memiliki lebih dari satu unsur. Jadi kalau gas oksigen itu kan rumusnya O2, hanya O saja. Nah, ini kita sebut unsur. Garam dapur itu NaCl, berarti ada 2 unsur. Nah, senyawa ini lebih dari 1 unsur. Nah, ini yang kita sebut senyawa. Kalau air kali yang keruh, air itu kan H2O. Ini senyawa, tapi ada kata-kata yang keruh. Yang keruh ini kan berarti ada tanah di sana. Karena ada 2 senyawa, ini kita sebut campuran. Besi. Besi ini rumus kimianya Fe, hanya 1, berarti ini unsur. Perak. Perak itu rumus kimianya Ag. Ag itu berarti cuma 1 juga, ini berarti unsur. Nah, berarti yang termasuk senyawa adalah NaCl atau garam dapur. Yang keempat, kita mengetahui bahwa molekul H2O tersusun atas H dan O. Dalam hal ini, kimia merupakan ilmu yang pelajari tentang apa? Kata kuncinya aja tersusun. Nah, kalau tersusun berarti susunan materi. Kalau sifat materi itu seperti apa? Misalkan mudah terbakar. Nah, ini kan sifatnya ini. Kemudian bisa juga menghantarkan listrik, ini sifat. Energi itu seperti apa? Misalkan kalorinya atau panasnya yang dihasilkan. Atau memang ada kata-kata energi di situ. Struktur materi. Nah, struktur materi itu seperti apa? Struktur materi itu biasanya berhubungan dengan ikatan kimianya atau struktur kristalnya, jadi bentuknya. Kemudian perubahan. Perubahan materi ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Berarti kalau kata kuncinya tersusun atas, nah ini berarti kan susunannya, susunan partikelnya terdiri dari apa? Nah, ini berarti pertanyaannya tentang susunan materi. Kemudian nomor 5, berikut yang termasuk perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah irreversible, tidak dapat kembali. Salju mencair bisa memadat lagi. Ini berarti cuma fisika. Kapur barus menyublim. Kalau menyublim itu kan berarti padat menjadi gas. Tapi dia juga bisa menyublim lagi menjadi padat. Berarti ini bisa balik. Ini berarti fisika. Terus baju basah menjadi kering. Basah menjadi kering. Ini kan berarti menguap. Air menguap. Menguap itu kan bisa menjadi embun lagi. Berarti ini cuma fisika. Kemudian lilin terbakar. Lilin terbakar ketika kita diamkan jadi lilin lagi. Ini berarti fisika. Jadi kalau masih bisa kembali ke bentuk semula, ini namanya perubahan fisika. Tapi kalau ini, yang di ini, gula dipanaskan menjadi karamel. Karamel bisa nggak jadi gula lagi? Nggak bisa. Nah, ini kita sebut dengan perubahan kimia. Perubahan yang tidak bisa kembali lagi menjadi wujud semula, ini kita sebut perubahan kimia. Kemudian nomor 6. Dalam lomba karya ilmiah, Salsal mengajukan judul mengenai manfaat daun jati sebagai pewarna alami tekstil. Untuk mendukung karyanya, Salsal meneliti seberapa besar kandungan senyawa tanin dalam daun jati.
untuk dapat dimanfaatkan sebagai perwarna. Nah, Salsa menerapkan cabang ilmu tentang apa? Dia meneliti seberapa besar kandungannya. Nah, berarti ini meneliti tentang senyawa kimia apa, senyawanya berapa jumlahnya, hal semacam ini. Kalau seperti ini adalah kimia analitik. Kimia anorganik itu tentang apa? Kimia anorganik itu tentang susunan benda-benda mati. Jadi misalkan batu, kaca, seperti itu. Kalau biokimia itu berhubungan dengan reaksi-reaksi yang ada di dalam makhluk hidup. Reaksi kimia dalam makhluk hidup. Kalau kimia fisika itu berhubungan dengan energi, panas, dan seterusnya. Kimia farmasi berarti berhubungan dengan obat-obatan, kesehatan, dan seterusnya. Jadi kalau kita menganalisis apa senyawanya, berapa jumlahnya, itu analitik. Kemudian nomor 7, di dalam tubuh kita terjadi berbagai macam reaksi kimia. Nah, reaksi di dalam tubuh. Nah, berarti kan ini reaksi kimia makhluk hidup. Jawabannya biokimia. Kemudian nomor 8. Salah satu peranan ilmu kimia dalam bidang hukum. Bidang hukum ya. Berarti analisis kandungan gula dalam darah ini bukan bidang hukum, ini bidang kesehatan. Penyelidikan obat para tahanan yang sakit, obat para tahanan yang sakit. Obatnya tadi tentang penyakit, ini juga bagian kesehatan. Analisis kandungan racun dalam buah jarak. Nah, buah jarak senyawanya berarti analitik. Analisis sidik jari untuk menemukan pelaku kejahatan. Nah, ini hukum tentang kriminalitas ya ini. Kalau tes DNA untuk hubungan keluarga, ini lebih ke biologisnya. Kemudian nomor 9. Dalam industri pangan, ilmu kimia digunakan untuk meningkatkan mutu pangan. Salah satu zat kimia yang umum digunakan untuk mengawetkan makanan. Tartrazin itu pewarna. Natrium benzoat. Nah, inilah pengawet makanan di kimia. Pengawet makanan sintetis, natrium benzoat. Monosodium glutamat itu MSG alias moto alias micin. Nah, ini berarti perasa, penguat rasa. Kemudian gula itu lebih ke perasa. Kemudian ada perisa sintetik, namanya juga perisa ya toh. Berarti ini aroma sekaligus perasa. Kemudian nomor 10, perhatikan peranan ilmu kimia berikut. Ya, pertanyaannya adalah peranan ilmu kimia dalam menyelesaikan permasalahan global. Permasalahan global itu hanya ada 3 yang dibahas, yaitu tentang bahan bakar, global warming atau pemanasan global, dan sampah. Ini adalah permasalahan global yang dibahas di bab 1 kemarin. Jadi, kalau pertanyaannya permasalahan global, berarti ada hubungannya dengan 3 ini. Nah, di sini menciptakan refrigeran berbahan hidrokarbon untuk menggantikan CFC. CFC ini kan hubungannya sama global warming, berarti ini benar. Menganalisis mineral logam dalam batuan, ini tidak ada hubungannya. Mengolah kotoran ternak menjadi biogas. Biogas ini ada hubungannya dengan bahan bakar, berarti nomor 3 benar. Berarti jawabannya 1 dan 3. Jadi yang berhubungan dengan permasalahan global, CFC, yaitu global warming, dan biogas, BBM. Jadi cuma B, 1 dan 3. Nomor 11. Putri melakukan penelitian mengenai identifikasi borak menggunakan bahan alam berupa kunyit. Setelah mencari dari berbagai literatur, Putri membuat jawaban sementara dari rumusan-rumusan masalah yang telah disusunnya. Putri telah sampai kepada metode ilmiah yang apa? Nah, di sini ada membuat jawaban sementara. Jawaban sementara itu hipotesis. Berarti jawabannya E, langsung ketemu. Nomor 12. Dalam metode ilmiah, proses berpikir dilakukan secara sistematis. Ada tahapannya. Nah, kita disuruh mencari urutan tahapan metode ilmiahnya yang benar yang mana. Urutan pertama dalam tahapan metode ilmiah adalah merumuskan masalah. Berarti 5 dulu.
5, 5, 5. Oke, A, B, C. Benar. Sekarang setelah merumuskan masalah, yaitu menyusun kerangka berpikir dulu. Berarti 2. 5, 2. Berarti C dan B. Setelah menyusun kerangka berpikir, kita menyusun hipotesis dulu. Berarti 1. Oke, 1. Sama. Setelah menyusun hipotesis, kita melakukan eksperimen. Berarti 7. Nah, yang ini. Berarti jawabannya B. Setelah melakukan eksperimen, baru menganalisis data yang nomor 6, kemudian menyusun kesimpulan nomor 3, dan yang terakhir menyusun laporan atau nomor 4. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 13. Perhatikan simbol berbahaya dalam botol larutan metanol. Ini ya simbolnya. Nah, berdasarkan simbol tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan metanol sifatnya apa? Ada tengkorak. Tengkorak itu berarti beracun. Nih, yang berbahaya itu simbolnya X seperti ini. Kemudian di sini yang kedua ada api. Api itu simbol dari mudah terbakar. Jadi jawabannya B. Nomor 14. Bahan kimia X menyebabkan pencemaran. Oke, kata kuncinya pencemaran di sungai. Pencemaran tersebut mengakibatkan kematian ikan dan biota sungai. Bahan kimia X juga berpotensi merusak ekosistem sungai secara permanen. Simbol yang tepat. Ini tentang pencemaran, merusak ekosistem. Berarti kan ini tentang lingkungan ya. Manakah simbol tentang lingkungan? Iya, yang D nih. Ada pohon mati, ikan mati. Nah, ini adalah merusak lingkungan. Kalau simbol yang A, lihat ini tangannya bolong, logamnya bolong. Ini adalah korosif. Simbol yang B, tengkorak, berarti beracun. Simbol yang C, ini ada api, berarti mudah terbakar. Kalau ini jelas nih kayak ada bola kemudian meledak. Nah, ini berarti mudah meledak atau eksplosif. Nah, dan nomor 15. Logam natrium merupakan logam aktif yang mudah meledak. Nah, berarti mana simbol yang mudah meledak? Iya, yang A. Sekarang nomor 16. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum bekerja di laboratorium. Sebelum bekerja. Menyiapkan jas praktikum. Mengolah limbah sisa, ini kan berarti setelah. Menjaga ketertiban selama. Menjaga keselamatan kerja selama. Membawa makanan minuman setelah, ya berarti salah. Ini kan pertanyaannya sebelum. Kalau sebelum berarti menyiapkan jas. Menyiapkan gambar kerjanya, menyiapkan alat bahannya, nah seperti itu. Kemudian nomor 17, alat yang digunakan untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu untuk mengencerkan larutan. Nah, yang mana? Nomor 1, ini adalah gelas ukur. Ditandai dari adanya nih garis-garis ini. Ini gelas ukur. Kalau gelas ukur berarti mengukur volume. Yang B ini adalah tabung reaksi. Tabung reaksi itu untuk mencampur atau mereaksikan. Nah, dalam jumlah kecil. Yang C ini jelas ada pijitannya. Nah, ada kaca. Ini adalah pipet. Pipet tetes itu hanya untuk mengambil larutan. Yang D kalau ada gelas, ada lehernya. Nah, ini namanya Erlenmeyer. Erlenmeyer atau gelas piala itu digunakan untuk titrasi. Jadi jawabannya yang E. Nih bentuknya. Ini adalah labu ukur. Labu ukur digunakan untuk mengencerkan larutan. Jadi nanti ada batasnya di sini nih. Nah, 100 mili ya. Mengencerkan larutan. Kemudian nomor 18. Berikut adalah alat laboratorium yang terbuat dari kaca kecuali A. Mortar. Mortar itu kan cobek. Nah, cobeknya kimia. Tapi bahannya adalah marmer.
Nah, ini berarti jawabannya. Tidak terbuat dari kaca. Kalau pipet tadi kaca, labu ukur tadi kaca. Buret itu yang panjang. Nah, kemudian ada kerannya. Nah, ini digunakan untuk titrasi. Nah, ini terbuat dari kaca juga. Gelas ukur tadi terbuat dari kaca di gambar atas. Berarti jawabannya mortar yang bukan terbuat dari kaca. Nomor 19. Saat praktikum kimia, Aldi ingin menimbang 1 gram serbuk menggunakan neraca analitik. Alat yang digunakan sebagai alas. Alas menimbang. Alas menimbang itu adalah labu ukur salah, ini untuk mengencerkan. Gelas arloji. Nah, ini gelas arloji. Gelas arloji itu bentuknya kaca bulat, biasanya digunakan sebagai alas zat seperti ini, digunakan untuk menimbang. Tabung reaksi tadi bentuknya tabung begini, ini hanya untuk mereaksikan. Gelas beker itu gelas kimia. Nah, bentuknya gelas. Mortar cobeknya kimia, berarti kan salah. Di sini kan menimbang alasnya, berarti gelas arloji nomor 19. Dan 20. Perhatikan rangkaian alat berikut. Pernyataan yang benar adalah, nah ini yang kita sebut buret nih. X ini buret. Sedangkan ini Erlenmeyer. Yang menyangga ini kita sebut statif. Yang mengunci ini kita sebut klem. Nah, X dan Y. X itu buret. Buret itu untuk titrannya yang diteteskan, yang diketahui konsentrasinya. Kalau Erlenmeyer yang di bawah ini untuk titrat. Nah, jadi beda N dan T. Yang di atas titran, yang di bawah titrat. Jadi di sini X untuk mengencerkan salah nggih. Y untuk menampung titrat ya benar, jawabannya C. Kalau Y untuk menampung titran enggak, titran itu yang atas, yang buret. Kemudian nomor 21. Pada suatu praktikum kimia laju reaksi, Caca, Doni, Kevin melakukan pemanasan larutan natrium tiosulfat dengan tabung reaksi. Cara dan posisi yang tepat dalam memanaskan larutan. Untuk memanaskan larutan, posisi tabung reaksinya itu tidak boleh menghadap ke diri sendiri, tidak boleh menghadap ke orang lain. Jadi dia harus menjauhi. Nah, Caca ini menjauhi nih. Ya kan, dia tidak menghadap diri sendiri, tidak menghadap orang lain. Kalau lurus seperti ini, nanti takutnya dia akan memercik terus kita yang kena. Apalagi kalau dihadapkan diri sendiri, wah bisa kena. Terus bedanya Caca sama Aldo apa? Bedanya Caca sama Aldo di sini adalah jumlah zatnya. Lihat, Caca itu cuma sampai sini. Sedangkan Aldo ini penuh. Nah, kita tidak boleh mengisi tabung reaksi lebih dari 2/3-nya. Kalau penuh seperti ini kan takutnya meluap. Nah, ini berbahaya ini. Jadi Aldo di sini tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah Caca. Jadi menghindari manusia dan tidak boleh terlalu penuh. Jawabannya A, Caca. Nomor 22. Etanol adalah cairan yang mudah terbakar. Jika timbul api kecil di gelas kimia akibat terbakarnya etanol, penanganannya adalah timbul api kecil. Kalau api kecil berarti kita cukup memadamkannya dengan kain basah. Jawabannya C. Jangan disiram air ya. Takutnya kalau itu ada senyawa kimia yang berbahaya di sana, malah menyebar kemana-mana. Kemudian 23. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pertanyaannya adalah tindakan yang benar saat bekerja di laboratorium. Meletakkan semua peralatan di atas meja praktikum. Ya penuh no meja praktikumnya. Salah. Memakai jas laboratorium tanpa dikancing. Tidak aman. Kalau terpercik kena pakaian. Salah. Makan dan minum di laboratorium ini justru dilarang. Bisa aja ada gas beracun, nanti nempel di makanan dan minuman. Ini berbahaya. Memakai sarung tangan saat mereaksikan asam kuat. Ya, ini memang harus dilakukan karena ditakutkan nanti terkena tangan. Jadi nomor 4 benar. Menggunakan apar atau alat pemadam kebakaran ketika terjadi kebakaran ringan. Ya, berarti 4 dan 5 jawabannya. Kemudian nomor 24.
Langkah pertama untuk menangani mata yang terkena percikan asam encer. Asam encer, hanya percikan ya. Jadi langkah pertamanya yaitu dicuci. Dicuci dengan apa? Air. Nah, jadi kalau terkena asam encer, maka langkah pertamanya adalah dicuci air sebanyak-banyaknya dengan air mengalir, air yang tidak terkontaminasi, air murni, seperti itu. Baru nanti diobati misal dengan salep atau misal dengan larutan, seperti itu. 25. Alat ini berfungsi sebagai apa? Lihat, ini ada lubang-lubang kecil nih. Nah, ini adalah untuk meletakkan tabung reaksi. Jadi dia digunakan untuk meletakkan, bukan mencuci ya. Nah, jadi ini rak tabung reaksi, tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Seperti itu. Baiklah, ini adalah pembahasan dari ulangan bab 1. Nanti kita lanjutkan untuk pembahasan ulangan bab 2. Terima kasih.